Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua nih Dan gue Randy di channel YouTube Anis dan Randy Show. Oke, dan sekarang gua sama Randy lagi berada di suatu istana yang kalau kita lihat di depan tuh udah ada alat-alat gymnya, guys. salah satu pemain sepak bola idola aing. Tipu lu. Serius, zaman dia main di Sriwijaya. Wah, kesel. Zaman dia main di Sriwijaya itu Persib juga idola lah pokoknya. Pokoknya dia salah satu gelandang nomor 1 di Indonesia. Kapten juga idola gue Dia juga. banyak prestasinya juga. Berapa prestasinya? Ya, langsung aja lah kita coba sapa ya. Apa nih? Kita coba panggil, ada orang di dalam. Tapi kalian mau main pingpong dulu nggak? Main pingpong. Kecil ya. Assalamualaikum. Oi. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pegang bangkunya, Pak. Bang Firmannya ada? Rupanya ada pemain bintang ini. Legend. Kita pengen lihat ini dulu. Oh, gym. Ayo. Banyak foto-foto juga ya? Ya, sampingan aja. Biar kan kali aja kita bisa jadi atlet binaraga. Biar Pantesan. Itu makin gede aja. Jalan kan makin begini sekarang. atau biar badan biar badan nggak kayak di dalam. Wah, ini tempat gymnya komplit ya. Tipis-tipis. Yang membuat gue menarik tuh bukan gym tapi Foto-fotonya ya. Iya, ingatin masa lalu aja ini. Randy sama Nif. Oh, ini pas zaman kapan, Bang? Hah? Ini. Pertama kali tuh Nif. Ini yang di Ya, Persma Manado. Lawan Solo. Persma Manado. Lawan Pelita Jaya waktu itu. Loh, abang mana, Bang? Oh, ini 15 itu. Wah, pelanggaran 13. 13 Budi Sudarsono itu bukan ya? Itu umur berapa, Bang? Itu umur berapa? 18. 17 debut pertama 17 tahun. Ini liga berapa? Liga 2? Liga 1? Liga utama. Liga utama itu. Nah, dulu kan masih Liga Utama, Liga 1, Liga 2, Liga 3 gitu. Ini gua apal ini. Bang Firman di senior, saya di juniornya. Apa Persib? Persib. Lanjut di junior. Iya, sparring barengan siapa tuh? Jadi Mato, Febri, Febri ya benar. Aziz, kalah ke Bandung 8-0. Momennya ini. Dulu. Oh, yang menang siapa? Ya, itu sendiri lah. Buset, anak muda diembat-embat semua itu. Dulu juara itu ya, Bang ya. Jangan di Persib. Itu juga tuh Sriwijaya yang juara ya. Persita. Ada Persita, Tangerang, baru Sriwijaya. Wah, ini banyak juga timnya nih. Nah, perasaan gua pengen ngulik nih. Ntar nih, gua pengen ngulik ya tentang setiap klub ya. Di dalam aja. Pasti punya kenangan masing-masing kan. Pasti. Ya sedikit wejangan lah. Kita minta wangsit sini kan sebenarnya. Wah, ini zaman dulu ya. Kayak Bagang. Arema Malang dulu itu. Oh iya, Arema. Ya, dulu masih kan di Arema ya, Dev ya sekarang. Sekarang masih alhamdulillah. Jalan ke tahun keempat. Arema Malang. Ini alat-alat gym tetap rajin dipakai apa gimana? Apa dipajangan? Dipakai. Kan ada generasi di bawah. Ada anak juga ya main bola juga ya. Main bola juga. Tipis-tipis. Jaga kesehatan. Saya baru tahu ternyata Bang Firman nggak cuma main bola, main golf. Ada lapangan golf di sini. Buat pasing-pasing sekalian. Kita udah tour istananya.
Tapi kalau renangnya belum dilihatin. Gak mau dikasih lihat nih kalau renang. Lapangan bola juga gak mau dikasih lihat, cuma lapangan golf tadi di depan sama gym. Kayaknya 11-12 sama Greg kayaknya. 11-12 lah sama Greg. Nah sekarang kita udah duduk santai bersama abang kita legend kita sekarang Bang Firman Tina. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Hanif, Randy, sehat. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kegiatannya sehari-hari ngapain ini bang? Kegiatan hari-hari pindah dari dari pemain jadi pelatih, termasuk tadi udah jalan-jalan ke alat-alat fitness, lagi mengguluti apa binaragawan. Bahaya nih Adira itu. Ini kan saing ya dia. Iya saya. Tapi itu ya, saya lihat juga beberapa kali kalau lihat dari Instagram Bang Firman ngelatih SSB juga ya, SSB. Iya benar. SSB apa? FU15 ya? Firman Utina Football Academy. Wah, Ada di Tangerang. Itu seminggu bisa ada berapa kali? Hampir tiap hari. Tapi ada beberapa kategori. Oh, Karena kan adanya pandemi ini sama SPP dari pemerintah, jadi kita ikut aturan dari pemerintah dan protokol-protokol yang ada lah. Bang Firman saya kan masuk ke rumahnya dan jangan di rumah deh, daripada foto-fotonya udah kita lihat bajunya beda-beda warna. baju beda-beda. Terus kan kalau teman-teman lihat di belakang nih udah baju-baju dari Sriwijaya, Arema, Persib. Terus ada nih satu jersey Persma. Ini Persma Tim pertama ya? Manado tim pertama berkarir sebagai pemain profesional ya. Waktu itu umur 17 tahun. Umuran gue tahun sekarang. Terus berapa? 17. Tapi langsung timnas. Beda. Emang zaman apa belum ada dulu? Ada timnas, tapi saya kan masih ikut klub dulu. Baru timnas. Kalau Randy kan belum ada klub tapi udah tim nasional. Lebih hebat Randy berarti. Amin. Ada itu berarti 17 SMA ya? SMA kelas 2. SMA ya? Iya. Jadi banyak ninggalin sekolah. Itu kesukaan atlet. Kesukaan atlet itu Tapi bagusnya dulu bahwa sangat guru-guru tuh sangat menghargai, termasuk sekolah tuh sangat menghargai. Mendukung. Ya daripada anak-anaknya terjerat di tawuran, di hal-hal yang nggak baik kan, lebih baik di hal positif yaitu sepak bola. Kalau di daerah di Manado khususnya itu sangat mendukung. Diizinin ya? Iya, diizinin. Saya nggak tahu di sini ya. Keluarganya fanatik ya katanya? Ya? Oh, boleh. Banget, sangat fanatik dan rindu. Memang sepak bola salah satu bagian pemersatu masyarakat sih. Dulu masih di divisi utama itu. Iya, dulu divisi utama. Tahun 99 2000. Tapi tim ini masih ada? Tim ini Liga 3 sekarang. Liga 3. Siapa tahu Firman mau ngelatih di sana kan? Atau mungkin main lagi. Kamu udah gak kuat kayaknya. Capek. Itu berapa tahun di sana? Pas Dulu hanya 1 tahun, Ren. 1 tahun, terus langsung tahun 2000 lulus SMA tuh kita langsung berangkat ke Persita Tangerang. Persita klub kedua itu ya? Tahun 2001 tuh hijrah ke Persita Tangerang. Waktu itu kan yang pegang Persma Manado tuh Om Beni Dolo. Terus Om Beni ada sign kontrak baru dengan Persita. Saya diajak tuh. Dulu sempat berangkat merantau baru lulus SMA. Sedangkan orang tua nggak mendukung di sepak bola dulu kan. Ya dulu beda sama anak-anak sekarang. Orang tua kan sangat mendukung. Kalau dulu enggak, pinginnya saya itu fokus sekolah, polisi. Polisi. Iya. Intinya kalau mau di atlet jadi petinju kan. Jadi petinju. Cocok sih ya. Muka-mukanya. Terus gimana cara yakinin orang tuanya akhirnya berangkat? Iya dengan prestasi. Iya dengan prestasi yang bisa meyakini orang tua adalah ya kayak kalau kita tekun benar-benar di bidang yang kita geluti, ya kita harus menunjukkan balas mereka dengan prestasi. Meyakinkan nih. Iya meyakinkan. Akhirnya saya di Persita 4 tahun. Iya. Itu coach Bendol nggak pindah itu, tetap di sana. Masih 4 tahun. Terus tahun 2005 Om Beni ke Arema Malang. Oke. Om Beni ke Arema Malang. Saya diajak tuh
2005. Saya pikir pertama antara dua pilihan ya, meninggalkan pegawai waktu itu, karena saya udah PNS di Persita Tangerang, dan ditawarin itu PNS Umur 23, 22 kali ya? 22, iya. Saya ditawarin Arema Malang di tahun 2005. Sempat apa itu, bingung ya, galau antara ninggalin PNS atau lanjut sepak bola. Akhirnya saya pikir ini aja, jalan begitu aja, karena saya pikir saya datang merantau karena sepak bola. Dan saya jadi PNS pun karena prestasi saya di sepak bola. Waktu itu kan Persita juara 2 tuh, final sama Barito, Liga waktu itu masih Liga Mandiri ya waktu itu. Nah, akhirnya saya tinggalin pegawai, saya fokus di bola. Ya, tapi nggak sia-sia tuh nih di Arema juara 2 tahun, alhamdulillah juara Copa. Tapi wah, fanatik ya. Anif pasti tahu lah Arema gimana supporternya kan. Tapi tujuan mereka itu adalah tim itu bisa bermain bagus, membangun tim dan juara. Alhamdulillah nggak sia-sia itu. Juara. Berarti itu terakhir juaranya. Iya. Langsung cabut langsung ya? Langsung saya pindah lagi Persita Tangerang. Oh, balik lagi? 2017. 17? Iya. 2007. Itu berapa tahun lagi tuh? 2007 hanya 1 tahun main di Persita. Saya ke Pelita Jaya. Berarti ini Bang Tuman salah satu pemain kesayangan Coach Bendol ya? Hah? Kemana di bawah? Orang bilang begitu nih. Tapi jujur, Om Benny memang benar-benar salah satu pelatih yang bukan karena Om Benny juga ingin ajak saya juga pingin dengan dia. Karena apa? Di sepak bola kita kan mempertahankan kita ada di dalam karir, dan sepak bola itu sangat sulit. Jadi Om Benny itu jarang pada saat kita bagus dan memberitahu kamu bagus. Enggak pernah. Kalau kita bagus, kita udah tahu apa yang akan diomongin oleh Om Benny, yaitu bisa lebih baik. Enggak. Kalau kita bagus main, dia pasti ngomong jangan besar kepala, berlatih, gitu doang. Jadi kita ini bukan pujian malah ini, tapi itu yang membuat kita tuh tidak merasakan bahwa Puas ya. iya, nggak cepat puas. Kalau Bang Popon ditanya, diomelin terus gua mau ngomong apa-apa diomelin terus dia bilang. Itu karena mereka udah pikiran negatif duluan. Oh, anak kesayangannya Firman katanya gitu. Kalau 4-2 begitu saya jadi di lapangan katanya udah selesai. Tapi itu jadi candaan apa? Ada guyonan, banyak cerita lah sama Om Benny dan teman-teman waktu itu. Apa saya baca ininya, itu udah berapa kali tuh juara liga itu? Sama Arema, sama Sriwijaya, Persib juga, ya? Iya. Berapa kali ya Bang juara liga? Sama Bayangkara juga, enggak berapa, pasti Hanif sama ini Randy masih bisa keburu, bener. Masih bisa keburu. Ya makanya kita masih berburu, kan kita berburu ke istana lah, kita minta wangsit. Oh, dari kan klub ini ngomong saya debut pertama di timnas itu kapan Bang? Debut pertama waktu itu usia 19 tahun. Cina Taipei. Berarti zaman di Persma. Masih di Persma. Masih di Persma. Timnas senior. Iya, tahun 2000 tuh. Enggak, usia 19 tahun. Oh, senior. Iya, belum senior. itu ke Cina Taipei. Cina Taipei. Wah, dibombardir. Kalah. Beda sama zamannya Nif sama Randy sekarang. Lebih parah ya. Enggak, bagus sekarang. Benar. Karena dulu tuh kita banyak yang otodidak. Bermain pun belum terarah. Belum ada kurikulum yang jadi satu untuk ini loh jadi barometernya kita. Ini main cara bermain. Enggak, hanya karena individu aja. Begitu datang latihan begini mainnya ya, jadi masih mengandalkan individu. Insting sendiri aja. Nah, sekarang kan udah enak, udah sains. Jadi itu enak. dari 19 naik ke atas U23 tuh. U23 SEA Games. Tapi waktu kita 19 tahun Bambang Pamungkas itu udah senior. Udah jadi
striker nomor 1 yang diperebutkan beberapa striker ini untuk jadi tandemnya dia. Tandemnya dia. Tandemnya Pemain Bambang. seniornya malah jadi tandemnya. Jadi pemain senior tuh dulu ada Mas Rocky, ada Bang Kurus. Mas Widodo, Mas Kurniawan, termasuk Mas Doni waktu itu. 4 itu berebut harus bersaing dengan bermain tandemnya Bambang. Jadi Bambang tuh tunggal. Nah, di situ kita di umurnya Bambang tuh Masih U23. iya, kita tuh jadi barometer kita bahwa Bambang. wah ini bisa main jadi pemain hebat. Akhirnya kita tuh termotivasi untuk cepat ingin main bareng dengan terwujud di SEA Games tahun 2002. Mas Bambang main di SEA Games. SEA Games? SEA Games tuh 23 dulu emang, 23. Iya, 23 dulu Itu di Malaysia. dapat juara. Sama juga enggak? Sama, berarti sama gue itu. Sama. Enggak. Ya, kita banyak gagal gitu. Mas BP bilang dia kalau di negara Iya. nggak pernah juara. Itu yang tapi BP pernah bilang bahwa mereka tuh generasi gagal. Saya Iya, nggak makanya. setuju. Dia bilang apa nggak setuju bang? Enggak Gimana? setuju. Kalau BP bilang generasi kami generasi gagal, saya nggak setuju. Generasi kami adalah generasi menginspirasi pemain-pemain muda yang akhirnya mereka jadi motivasi dan juara sekarang kan. Iya. Kalau bukan zamannya BP yang mengumpulkan masyarakat itu tahu tentang sepak bola, ya mungkin nggak ada Hanif, nggak ada Iya. Randy sekarang. Orang siapa mau tahu? Iya, dia Ya. bilang nggak ada yang bisa dibanggakan kan karena nggak ada juara kalau kata negara gitu kan. Untuk klub banyak. Oh, Iya. tapi dia banyak menginspirasi pemain-pemain muda. Termasuk saya juga banyak terinspirasi. Satu kamar. Oh, pernah? Satu kamar. Iya, sampai salah-salah kiblat kita. Salah-salah kiblat. Pasti BP kalau nonton ya, tahu dia. Saya sholat hadap sana, dia hadap sana gitu. Wah, mana kiblat itu? Beda gitu. Beda aliran mereka. Beda di rumah salah, mau muter begini dia. Terus kapan abang waktu itu sempat mulai naik senior? Ya, Karir naik main di timnas senior? setelah Piala Dunia. Nah, tahun 2004 itu udah mulai. Nah, karena saya dulu Menuju Arema ya? Iya, saya udah di Arema Malang. Oh, timnas senior? Iya. Saya tuh pingin dulu masih kecil di kampung, pingin satu saat gue pingin main sama Kurniawan William tuh, Ansari Lubis. Dulu kan masih top-topnya itu. Nah, terus ada Bambang aja bisa. Kenapa gue nggak bisa gitu kan? Umuran abang itu? Bambang lebih tua. Oh gitu. Nah, kalau lihat umur Bambang lebih tua. Kalau lihat apa lagi? Kalau lihat betis Bambang lebih tua. Betis sama dada ya. Makanya kan loncatannya enak. Bambang kayak tahun 80 ya? Iya, saya 81. Ya, masih seangkatan lah. Iya, masih seangkatan. Seangkatan bisa dia. Tapi emang kalau pemain-pemain muda ditanya siapa idolanya siapa? Mas BP. Idolanya siapa? Iya. Kalau nggak kau berarti mana? Idolatin ya? Lu idolatin yang Karena gelanteng. Iya kelihatan. Oh iya. Pasti. Mereka nggak tahu kita yang mau Pang saya jaga ada di koran malah. Ada kita ya? Orang kita yang ngumpetin. Nggak tahu kita yang naik mundur. Bang, tapi cerita udah bang ada nggak? Kok dari karir abang momen paling berharga buat abang? yang susah dilupain lah. Yang susah dilupain waktu Arema juara. Karena kan ya itu nih. Juara pertama mungkin ya. Itu kan udah dulu tuh pegawai negeri PNS. yang notabene tuh kita udah tahu bahwa kalau pegawai negeri masa pensiunnya udah ada, Terjamin. udah terjamin gitu kan. Sepak bola kita nggak tahu masa pensiun kapan, nggak ada pensiunnya ya kan. Nah, akhirnya kenapa bisa memutuskan Arema? Ya karena kita yakin bahwa Ya semua dari bola kita itu. dulu dari sepak bola. Makanya juara itu benar-benar berkesan banget buat Iya. abang ya. Sampai dulu tuh sempat diskusi sama istri kan. Ini kan belum punya istri ya. Belum. Makanya cepet-cepet saya kan nikah Ini cepat. dan ini. Oh, iya, iya. Dulu tuh sempat diskusi karena udah berkeluarga, jadi kita diskusi. Bagaimana ditawarin di Arema? Istri juga sempat was-was bahwa tuh kan pegawai negeri Udah harus PNS. ditinggal PNS. Saya jelaskan bahwa karir saya datang ke sini karena sepak bola. Nah,
apapun harus sepak bola, dan saya yakin bahwa saya bisa berprestasi di sepak bola. Ya kan, kita tinggal bagaimana doa kita dan kerja keras. Nah, terus udah anak satu, ya saya pasti tahu bahwa mikir-mikir ujung-ujungnya adalah materi untuk bagaimana ngebiayain, karena kalau pegawai negeri itu udah masa pensiun itu udah terjamin. Saya kembali lagi ke istri bahwa kan lu tahu gue orang susah, gue juga tahu lu orang susah, ngapain harus takut susah kalau kita pernah susah dulu. Nah, gitu ya. Itu lumayan udah ngomong ya. Mudah-mudahan tapi maksud saya itu pernah ngerasain hal-hal yang susah, jadi ngapain kita takut. Yang penting kita bismillah jalan, yang penting kita nggak pernah ngebohongin orang, ya kan, jujur. Ya itu, kita bisa bersosialisasi. Dan alhamdulillah beberapa tim yang saya datangin dan saya bermain di situ, terutama adalah sikap sikap kita. Iya, kita bagaimana cara untuk bersosialisasi dengan mereka, dengan masyarakat, tahu apa keinginan mereka, kulturnya apa nih. Nggak bisa mereka yang harus ikut kita, kita yang harus datangin mereka. Sama kayak Arema Malang, fanatik dengan supporter Aremanianya. Ya kita bagaimana cara ambil hati mereka sehingga kita bisa tahu keinginan mereka, dan itu jadi motivasi kita untuk bermain selalu tampil lebih baik. Membuat kita nyaman juga ya. Membuat kita nyaman. Karena mereka kan apa yang mereka inginkan, kita harus selalu tampil sehat. Yang ngapain kita harus tidur malam kalau memang kita tahu besok tuh banyak target yang memang harus kita menang. Apalagi main di kandang. Dan Arema seperti Arema itu yang mengajarkan kita pemain muda mentalitinya kuat. Gimana? Setuju. Iya, setuju. Benar. Lu ngerasain? Nanti Randy rasain bermain di tim-tim itu. Karena Arema Malang dia kalau jelek dia langsung di depan-depan, lah elekon, elekon. Nah, timku mungkin pakai telur lagi. Benar, tanya. Iya benar. Tanya Anit. Ya. Itu mengajarkan kita mau mengajarkan kita bahwa kita memang harus kerja keras. Ya itu yang saya bilang juga ya. Saya beberapa tim juara ya karena kolektivitas tim, kita mau berbaur bermasyarakat dengan mereka. Jadi akhirnya kita selalu tampil ingin bermain, di samping kita bermain untuk keluarga kita nomor satu, kedua untuk mereka juga, gitu. Tiga baru kita kemenangan itu serahkan ke tim kita. Itu kisah dari momen berharga panjang juga. Hah? Oh panjang. Apa dalam juga itu? 3 buku biografi. 3 buku tebal ya. Tapi sama memang berarti pensiun 2017. 2017. Setelah juara Bayangkara. Nah, tiba-tiba ada tawaran. Bos saya ini tawarin saya untuk bermain lagi di Kalteng, bermain lagi kita di Kalteng. Sambil melatih. Tadinya mau dilihat sebagai pelatih dulu ya. Tiba-tiba gubernurnya pingin coba tampil dulu, main. Begitu main, oh masih bisa, langsung kontrak. Bos saya langsung tanda tangan. Saya kan apa kata bos saya. Berarti tetap sempat jeda dulu nggak? Enggak langsung berjalan. Itu naik ya bang, langsung naik ya bang. Langsung Liga 1. Liga 1, alhamdulillah. Selesai karirnya itu udah juara, naikin tim Rasta 2 ke Liga 1 kan. Top. Sebagai pelatih dan sebagai ini. Sebagai pelatih. Kita sebagai pemain. Bang, tadi selama karir abang ada nggak lawan yang tersulit? Aku sangat apa tuh? Beresrah sih. Gelandang nomor 8 ya. Nomor 8. Kalau sekarang Villanesia itu nomor 8 sama 10. Yang susah abang lewatin deh. Apa tuh? Lawan yang susah selama berkarir di sepak bola? Lawan-lawan yang sulit dihadapi saya rasa semua ya. Semua lawan. Cuman kalau dulu tuh lebih apa ya? Kita mengenalkan teamwork. Jadi bermain bukan hanya karena nama besar. Jadi kalau kita datang bermain hanya oh saya Hanif, saya Randy, saya Firman, saya pemain tim nasional, itu nggak bakal bisa jadi satu tim yang utuh. Di Sriwijaya kurang apa Sriwijaya itu? Pemainnya zamannya pas tuh. Iya, Ayamba, Unario, Staman, Emri, rata-rata hampir setengah pemain tim nasional itu ada di Sriwijaya, Ferry Rotin Sulu bermain di situ. Tapi
kita bisa menaruh diri, kita bisa menelan ego kita masing-masing hanya karena tim, gitu. Makanya itu juara berapa? Wah itu iya, dan waktu itu Ponario kapten yang bisa menyatukan kita semua itu. Itu agak gampang. Ya kadang kita hari libur karena kan waktu itu istri nggak ikut, jadi ibaratnya anak rantau di sana. Jadi kalau kita makan bareng di rumah siapa, itu salah satu untuk menyatukan tim itu sehingga kita saling tahu kemauan Kayamba apa sih, kemauannya Ponario apa sih, kemauannya Ferry Rotinsulu apa. Chemistry-nya dapat kan? Chemistry-nya dapat di situ. Nah mungkin itu yang banyak orang-orang lupa bahwa mereka bisa merasakan, tapi siapa yang buat di situ. Nah saya belajar tuh dari senior-senior itu. Dulu ada Mas Bima, dulu ada Putu Gede dulu di Arema, Ponario juga ke sini, termasuk Carlos de Melo tuh. Tahu Carlos de Melo udah juara di beberapa tim. Dia bilang saya juara ya karena saya tahu tim saya itu satu keluarga. Justru kuncinya itu bang. Bukan karena dia sendiri. Bukan karena dia sendiri. Bang, tapi abang kan juara nggak cuma di satu tim itu. Iya. Di Arema juara. Persib juga juara. Iya, makanya bagaimana cara untuk kita buat tim itu seperti tim yang kita juara. Oh, jadi kunci ya aja. Dulu kan Persib, siapa nggak tahu pemain Persib, semua pemain bintang di Indonesia pernah bermain di Persib. Iya. Tapi apakah hanya sebuah nama yang bisa tim itu bisa juara? Nggak bisa juga. 2014 diubahlah tim itu, tim yang hanya bisa dikatakan ala kadarnya lah tim itu. Tapi kita bisa buat satu tim yang kompak, terutama dari hal-hal kecil. Dulu tuh datang pakai mobil sendiri karena masing-masing pemain kan udah bisa beli mobil tuh. Bis yang datang hanya dokter. Bis Persib yang naik di situ hanya dokter sama ofisial. Bis segede gitu. Nah, akhirnya kita rubah tuh, nggak boleh lagi kayak gitu. Akhirnya naik semua ya, saya minta ke pelatih untuk tolong semuanya nggak usah datang ke mes, taruh mobil di mes, semua naik bis. Iya Pak. Oh bisa terjadi pemain sendiri kan? Saya sempat tanya ke teman-teman kayak Ferdinand juga waktu itu, apa sih yang membuat lu itu nggak mau naik bis? Sempat tanya ya? Nggak ada tab, kita patungan, beli tab. Patungan kita patungan, pemain-pemain semua. Habis menang dapat bonus potong tuh 550. Beli tab. Kurang lagi TV, beli TV. Yang akhirnya jadi kesatuan, nggak ada lagi pakai handset, nggak ada pakai apa ya. Jadi kita nonton, nikmati lagunya, bercanda-bercanda bareng. Yang akhirnya pada saat di lapangan dia nggak takut lagi negur Firman Uti. Balik saya. Saya nggak. Oh iya, nggak ada segan lagi di lapangan untuk uang susu. Kalau lu hanya menaruh diri seorang Atep, seorang Firman Utina, gua Firman Utina, gak bakalan dapat tim sekelas apapun nama-nama di situ, gak bakalan dapat terus. Karena ya terlalu menaruh diri bahwa saya Firman, saya Atep, saya Ferdinand. Itu berlaku di tim nasional juga, Bang? Itu yang kita lakukan, yang walaupun kita gak juara, tapi di tahun 2002 kesini saya dengan tim Bambang, CS, Ponario itu, dan kita sama-sama sampai kita minta pensiun sendiri loh. Bukan karena dicoret, kita minta pensiun sendiri. Kita sama-sama terus, kita awet di situ. Karena apa? Kebersamaannya kita, dan kita bermain tampil bagus terus. Dan di situ ada berapa leader? Dua leader di situ, ada Ponario, ada Bambang. Tapi dua matahari ini bisa dijadikan satu, karena kita memang satu visi, satu mimpi, juara. Nah, akhirnya nggak kesampaian, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, tapi udah kebersamaannya luar biasa. Abang, kalau menurut abang, kenapa sih kita tuh Indonesia ini sulit sekali bersaing di Asia? Iya, terlalu banyak apa ya, pergantian pemain dan pergantian pelatih. Tidak fokus pada satu kurikulum. Tidak mungkin lupa bahwa pemain itu
bukan hanya butuh 1 hari 2 hari pertemuan dan dia langsung paham tentang taktik yang diinginkan oleh pelatih tersebut. Sedangkan yang saya juga dulu waktu main di tim nasional, kadang pergantian pelatih Van Kolev ya akhirnya gaya bermainnya berbeda. Balik lagi dulu ada Om Beni Dolo, berbeda lagi karakter gaya main. Baru ada Coach Alfred Leader, berbeda lagi gaya mainnya. Nah, kami inginkan bahwa pelatih itu dikontrak 10 tahun, tapi berapa gelar yang dia bisa berikan untuk bangsa ini, di tahun keberapa dia bisa berikan untuk bangsa ini. Jangan diganggu programnya, Rutin ya berarti ya? Iya rutin. Dan pemain-pemain udah jangan banyak berubah, tapi ada yang bagus itu keluar masuk keluar masuk nggak masalah, tapi tetap dia punya tatanan atau pemain kunci di dalam. Sehingga lihat zamannya Evan Dimas U19, kita tahu kemana sekarang. Yang ada di senior hanya beberapa pemain. Kenapa nggak mereka satukan dulu? Di sini ada rombongannya Hanif, ada rombongannya Randy. Ini kan bisa dipadukan sehingga generasi ke generasi itu ada perwakilannya. Ya nantinya pada saat Randy udah di senior, udah dapat pengalaman, teman-teman lain ini kan bisa ikut. Yang akhirnya kita dapat tim yang utuh dan banyak generasi sepak bola nantinya. Ini kan abang kan sekarang udah selesai kan? Maksudnya artinya bukan selesai, maksudnya udah main bola udah. Cuma masih tetap di bola sebagai pelatih dan presiden APPI juga ya? Iya, iya mendampingi anda ini. Ini terutama. Ini terutama. Bang, ini kan situasi sepak bola sekarang kan lagi nggak berjalan. Iya. Artinya lagi stop karena pandemi gini. Kalau menurut abang idealnya liga ini tetap dilanjutin atau enggak? Kalau saya lihat harusnya dilanjutin ya, harusnya dilanjutin. Kebijakan itu kan bagaimana kebijakan klub dan pemain, ya kan. Mungkin PSSI hanya bagian penengah, sama juga untuk federasi ke klubnya mewakili, dan kami juga APPI itu dia hanya sebagai jembatan untuk bagaimana pemain dan si klub tersebut. Intinya dilanjutin dengan hak-haknya juga terpenuhi pemain, karena jangan sampai pada saat kita bermain ada yang tidak mau 100% karena masih ada ganjalan hak-haknya masih belum dibayar, ya kan. Kedua, kita juga mencegah hal-hal yang nantinya orang berpikir oh ada yang sudah diatur di situ. Karena apa? Karena mungkin si pemain ini dia belum digaji atau lain-lain. Nah, kalau pemain ini digaji secara baik, profesional dan lancar, insya Allah kan hal-hal yang kita anggap negatif itu nggak bakalan terjadi di sepak bola kita. Kalau semua klub dan pemain menyadari itu. Bahkan PSSI sebagai salah satu induk organisasi terbesar kita di Indonesia, ya bisa juga mendapatkan pemain yang bisa bermain di tim nasional, karena dia bermain di klub itu luar biasa. Kan enak kalau tim nasional dipanggil oleh pelatih karena dilihat dari liga, dari klub, ya kan nggak enak. Selama pandemi liga nggak berjalan, tiba-tiba ada tim nasional. Ini kan nggak fair buat yang lain gitu. Tapi kalau ada liga real, masyarakat bisa menilai, ya kan, media juga bisa, pelatih juga kan bisa menilai. Jadi abang setuju ya, maksudnya liga tetap dilanjutin? Harus liga dilanjutin. Cuma dengan apa, sistem yang mungkin sesuai prosedur. Harus sesuai protokol yang ada di pemerintah, dan Indonesia harus lihat Eropa sudah berjalan. Kenapa mereka berjalan? Di sebulan yang lalu. Kenapa mereka berjalan? Karena mereka itu dia berharap mereka punya tim nasional yang kuat. Dari mana? Dari liga itu. Kan gitu. Visinya sama semua. Klubnya tim nasional itu. Mudah-mudahan lah kita bisa secepatnya berlanjut liganya, supaya nggak ada yang yang nganggur, nggak ada yang hanya latihan doang tiba-tiba nggak diuji. Menghindari juga dengan hal itu, Tarkam yang akhirnya
si anak bangsa ini cedera fatal hanya gara-gara apa? Cedera di mana? Tarkam. Nggak level. Levelnya udah timnas dia malah main tarkam gitu. Fatal lagi.